Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Isna. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Isna bagaimana ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini tapi agak serak-serak dikit karena kemarin cuaca juga jadi agak batuk-batuk di sini. Habis kehujanan Bu? Iya betul, kemarin anak sorean sudah hujanan jadi agak ya gitulah beliau. Ini Bu, pembelajarannya sudah selesai hari ini? Iya, alhamdulillah sudah selesai Ibu. Alhamdulillah. Semuanya sudah dijemput? Sudah, tadi baru saja ada satu orang tuh Bu yang baru dijemput oleh orang tua. Karena mungkin orang tuanya masih kerja Bu, jadi menjemputnya agak telat. Tapi ini sudah aman. Berarti sudah tidak datang dengan siswa gitu? Iya, sudah alhamdulillah sudah datang. Baik Bu Indri, sesuai dengan jadwal yang kita buat kemarin, jadi kan di program sekolah kita untuk bulan September ini adalah jadwalnya supervisi gitu. Nah jadi kemarin saya sudah menyebarkan jadwal untuk Bapak Ibu guru silakan memilih jadwal siapnya kapan untuk bisa saya supervisi. Nah kemarin kalau tidak salah saya lihat di jadwalnya Bu Indri itu tanggal 15 ya Bu ya? Iya Bu, betul. Itu Kamis Bu. Kamis. Oke, berarti rencananya nanti mau saya supervisi pagi apa siang Bu? Mungkin pagi aja ya Bu ya. Anak masih fresh kalau pagi Oke, Bu. baik, berarti nanti hari Kamis tanggal 15 pagi ya jam pagi. Baik, untuk pembelajaran besok yang sudah disiapkan apa ya Bu ya? Ini saya sudah persiapan mau belajar Bu. Untuk hari Kamis nanti saya sudah menyiapkan dulu aja tentang matematika Ibu. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui media konkret dan workbook, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan. Jadi karena kemarin kan kita baru masuki nih Bu materi penjumlahan dan anak juga baru mengenal. Jadi ini saya mau membuat pembelajaran yang lebih aktif gitu, lebih menyenangkan lagi. Ini kemarin tadi pagi ya Bu Indri sudah kirim file ke saya, karena belajarnya sudah saya buka, kemudian tadi tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Ini kenapa nggak diprint ya Bu ya? Oh ya itu Bu, ini saya itu ini kan mau konsultasi ya Bu, jadi kan ini ya sebelum kita akan revisi. Tapi nanti ada revisi dari Bu Isna, jadi saya berniat itu setelah revisi nanti baru akan saya print karena dan nanti juga kasih Bu kalau banyak sampah juga ya nggak terpakai kan kita bisa mengefektifkan itu anggaran sekolah gitu. Jadi nanti kalau sudah fix ya ada masukan-masukan apa baru di-print gitu. Iya betul. Tapi besok nanti kalau pas saya masuk ke kelas saya minta di-printnya ya Bu ya. Oh iya Bu, siap, nanti saya lihat setelah di sini. Tadi tujuan pembelajarannya berarti materi tentang itu ya, apa namanya? Penjumlahan. Iya, Dengan menggunakan benda konkret juga nanti ada media workbook. Oke. Terus kalau boleh tahu ini Bu, tujuannya apa itu bukan menggunakan media itu tadi? Nah ini Bu, saya itu ingin anak-anak yang pertama itu Bu memahami konsep penjumlahan melalui video yang akan saya tayangkan. Lalu yang kedua itu saya ingin mengaplikasikan konsep penjumlahan tersebut dengan mengamati benda-benda konkret yang ada di kelas itu Bu. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas. Lalu yang ketiga, saya itu ingin siswa itu dapat menyelesaikan soal-soal cerita penjumlahan yang kita temukan sehari-hari seperti itu. Oke, berarti selain menggunakan benda konkret, kemudian workbook, tadi juga berarti apa ada itu pengamatan video, berarti nanti pakai video pembelajaran. Iya, nanti ada video juga Ibu. Oke, ya. Terus kemudian ini Bu, kan tadi jenengan sudah menyiapkan media-medianya gitu, tadi ada 3 dan beberapa itu. Kemudian saya ingin tahu Bu, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya atau strategi yang mau jenengan terapkan untuk pembelajaran besok itu seperti apa? Ya Bu, ini yang saya katakan dari itu pertama kali itu saya ingin memberikan siswa pengamatan melalui video pembelajaran. Jadi saya berusaha menyiapkan video pembelajaran yang menarik bagi mereka biar mereka bisa mengamati seperti apa itu konsep-konsep penjumlahan. Lalu setelah itu saya akan membentuk kelompok Bu. Jadi nanti anak-anak itu akan saya bagi dengan kelompok-kelompok, lalu mereka akan praktek penjumlahan dengan memanfaatkan benda konkret yang ada di kelas. Kemarin itu sudah saya infokan Bu untuk anak-anak agar bisa membawa sedotan, terus ada juga stick, lalu ada pensil di kelas, nanti bisa kita gunakan juga. Jadi kita berusaha menggunakan benda-benda konkret
tersebut. Lalu setelah itu saya akan memberikan beberapa soal cerita agar mereka bisa menyelesaikan soal tersebut dengan ya ini menariknya dengan menggunakan aplikasi Wordwall gitu Bu. Baik Bu Indri, selanjutnya tadi Ibu sudah menyampaikan tentang media-media apa saja yang akan Bu Indri gunakan untuk menunjang pembelajaran besok. Untuk selanjutnya saya ingin tahu Bu, apa yang akan Ibu gunakan atau instrumen apa untuk mengukur ketercapaian pembelajaran besok Bu? Jadi besok itu saya rencananya menggunakan lembar kerja Ibu untuk soal jumlahnya. Lalu untuk keterampilan prosesnya saya akan menggunakan rubrik. Ya, itu juga sudah saya lakukan Bu di modul ajar saya. Ini yang di halaman terakhir berarti ya? Iya Bu, di halaman terakhir. Terus gini Bu, untuk pembelajaran besok kira-kira Bu Indri pengennya saya fokusnya kemana nih pengamatannya, pada bagian apa? Iya Bu, ini tentunya kalau untuk pengalaman belajar ya Bu, kita kan saya terutama saya ini belum bisa memfokuskan untuk semuanya karena ini kan baru awal-awal ya. Jadi saya berusaha ini kalau diperbolehkan saya mau mengambil yang fokus saya itu pada pengaplikasian Bu. Untuk aplikasinya, hanya itu saja atau mungkin ada yang lain? Ya itu dulu Bu, mungkin nanti bisa dibenahi di selanjutnya. Baik, berarti kita sepakati ya bahwa besok saya akan menyupervisi Bu Indri dengan fokus pengamatannya pada bagian aplikasi seperti itu ya Ibu. Baik, itu saja Bu Indri untuk persiapan supervisi kita. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Barangkali ada yang perlu Ibu persiapan kembali bisa untuk dilengkapi begitu. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Semoga kalau mau melanjutkan aktivitas di kelas. Gimana nih Bu, pembelajarannya sudah selesai ya? Alhamdulillah Bu, akhirnya selesai. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya yang pertama lega Bu, leganya. Kemudian ada lagi yang dirasakan? Alhamdulillah lancar juga sih Bu hari ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke. Terus ini, menurut tadi apa yang Jenengan rasakan, apa yang Jenengan lihat sendiri tentang praktek pembelajaran yang sudah Jenengan lakukan ini, menurut Jenengan sudah berhasil atau belum Bu? Kalau menurut saya pribadi Bu, ini saya merasa sudah berhasil gitu ya, cukup berhasil lah karena dari tujuan yang saya apa ya Bu tuliskan di awal itu anak-anak sudah berhasil memahami konsep penjumlahan, lalu tadi anak juga sudah bisa untuk melakukan penjumlahan melalui benda-benda konkret yang ada di kelas atau yang mereka berbuat seperti itu Bu. Ada lagi mungkin yang menurut Bu Indri ini sudah baik atau sudah berhasil begitu? Ya tadi itu saya sukanya seperti itu Bu, anak-anak itu antusias sekali, mereka itu terlihat apa ya Bu ya, semangat untuk melakukan pembelajaran di depan itu Bu. Terus kemudian masih ada lagi Bu barangkali? Apa ya Bu ya? Oh ya saya ingat Bu, tadi kan saya menggunakan media Wordwall ya Bu ya. Nah itu karena media Wordwall itu baru bagi mereka, jadi mereka itu sangat antusias sampai ada yang maju, ada yang sampai tadi kedorong temennya itu Bu, itu wah kayaknya menarik sekali tuh Bu anak-anak itu. Jadi menurut Bu Indri untuk pelajaran hari ini sudah cukup berhasil ya? Iya. Termasuk tadi ketika Jenengan menggunakan Wordwall untuk Jenengan efektif apa betul Bu? Sangat efektif sih menurut saya. Anak-anak merasa apa ya sangat tertarik gitu untuk berebut maju ke depan. Oke. Terus nah kalau tadi Bu Indri sudah menyampaikan apa yang menurut Bu Indri itu sudah baik ataupun apa yang Bu Indri sudah berhasil. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Indri sendiri nih ada nggak yang menurut Jenengan masih kurang ataupun masih belum berjalan sesuai dengan apa yang Jenengan rencanakan seperti itu? Nah tentunya ada ya Bu ya. Karena tadi saat apa ya Bu ya, ketika melakukan refleksi pembelajaran dengan Wordwall dan juga lembar kerja itu ada siswa-siswa beberapa sih Bu yang kesulitan untuk mengerjakan tugas. Itu Bu, itu kan nggak semua, cuma ada beberapa anak yang mungkin kesulitan dengan memahami bacaan itu. Kesulitannya berarti karena apa itu Bu? Kalau tadi ya Bu, kalau aktivitasnya dalam kelompok itu kan ada soal menyelesaikan cerita ya Bu ya. Itu mereka itu kayaknya kesulitan untuk membaca gitu kalau saya paham itu. Karena mereka itu masih dalam tahap pemula untuk membaca, mereka belum lancar seperti itu Bu. Jadi jawabannya yang ditulis itu nggak sesuai. Jadi menurut Bu Indri tadi kesulitan yang Bu Indri hadapi ini adalah ketika siswa pada aktivitas mengerjakan soal cerita itu tadi ya. Dengan menyampaikan bahwa penyebab kesulitannya adalah karena siswa belum lancar membaca. Ya mungkin salah satunya itu Bu. Kalau begitu, kalau saya tadi Jenengan sudah tahu ya karena permasalahannya itu karena siswa belum lancar baca. Terus kemudian apa nih yang akan Bu Indri lakukan?
untuk mengatasi tadi siswa yang belum belajar membaca itu tadi? Kalau di permasalahan yang belum belajar membaca ya Bu ya, saya itu akan berusaha membantu untuk membacakan soal terlebih dahulu karena Jadi tadi jenengan sudah menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan yang menurut jenengan itu sudah baik ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira menurut jenengan ada tidak dari praktek pembelajaran yang jenengan lakukan hari ini yang menurut jenengan itu kok masih kurang ataupun mungkin perlu diperbaiki atau menurut jenengan kok tadi agak sulit begitu? iya Bu, ini Bu tadi kan pada saat refleksi ya Bu, Iya. kita mengingatkan terus tadi Bu juga tadi anak-anak itu kesulitan untuk itu Bu memahami soal cerita, itu nggak bisa mereka. Iya, hasilnya itu kurang bagus itu Bu. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Kalau saya perhatikan itu kayaknya dari beberapa anak itu Bu ada yang kurang lancar membaca Bu. Oke, berarti salah satu penyebabnya karena kesulitan itu kan belum belajar membaca. Iya. Nah, kalau jenengan sudah tahu karena kekurangannya belum belajar membaca, kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Kalau saya itu mungkin saya bisa membantu Bu membacakan soal cerita biar mereka itu lebih mudah untuk memahami bacaan karena ini kan juga pertama kali ya Bu Iya. penggunaan soal cerita biasanya kan Iya. belum pernah jadi mungkin mereka juga apa ya hal baru gitu bagi mereka agak sulit gitu. Oke, berarti jenengan nanti kedepannya kalau misalnya memberikan bentuk soal cerita, jenengan akan membantu dengan membacakan, Iya, membantu terutama untuk anak-anak yang belum Belum lancar. Oke, baik. Selanjutnya tadi jenengan sudah bisa mengidentifikasi ya, sudah bisa merefleksikan tentang kekurangan-kekurangan dari praktek pembelajaran jenengan. Nah, sekarang saya ingin tahu kira-kira jenengan butuh apa untuk peningkatan kompetensi jenengan, apalagi kalau dikaitkan dengan tadi teman-teman dari kekurangan jenengan tadi. Kalau saya ini saya akan berusaha itu ya Bu ya menggali materi di ruang ketika Bu. Kan saya pernah menemukan tuh Bu di sana banyak materi-materi. Jadi saya akan mencari materi yang apa ya sekiranya bisa bermanfaat untuk saya. Apalagi ini kan tadi saya belajar terjemahan Bu. Mungkin saya bisa mencari materi edukasi gitu. Oke, semangat ya Bu ya. Nanti saya tunggu untuk progresnya, untuk progres belajarnya. Nanti jangan lupa saya diberikan laporannya deh nanti untuk perkembangannya bagaimana. Nah selanjutnya nih Bu, sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, tadi Bu Indri kan sudah menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan, kemudian hambatan atau kekurangan yang menurut Bu Indri itu tadi berdasarkan apa yang Bu Indri rasakan dan apa yang Bu Indri lihat begitu ya. Sekarang tadi kan saya juga ikut mengamati nih Bu di belakang berarti. Saya juga mencatat ada beberapa catatan-catatan yang saya tangkap tadi dari proses pembelajaran Bu Indri. Kalau boleh saya sampaikan, izin saya sampaikan boleh? Boleh Bu. Oke, tadi dari hasil pengamatan saya menemukan yang pertama itu ada siswa saat kegiatan berkelompok ya Bu Indri ya, itu ada siswa yang terlihat pasif. Jadi ketika teman-temannya itu aktif, semangat, antusias, bahkan sampai ada yang berebut lari-lari begitu, ada satu anak yang di belakang itu kok seperti gak ada minat sama sekali. Itu anak yang badannya geguk di belakang. Kira-kira jangan tahu apa tidak itu? Oh iya itu bingung Bu itu. Oh iya. Itu kira-kira kenapa itu kok bisa sampai seperti itu? Ibu itu memang butuh perhatian sih Bu. Oh, Dia itu iya. pemalu anaknya. Oh gitu. Iya, butuh dimotivasi lebih. Karena tadi kan saya fokusnya ke materi ya Bu ya. Jadi Oke. mungkin saya kurang perhatikan Ibu itu. Jadi nanti jangan mau itu lagi ya apa namanya? Lebih perhatikan lagi. Saya kan Ibu perhatikan Ibu lagi tuh Bu. Mungkin kalau saya boleh bisa menambahkan ya Bu ya, Iya Bu. bisa dicari tahu dulu mungkin penyebabnya kenapa kok bingung itu terlihat pasif, tidak berminat. Jangan-jangan mungkin apa dia belum sarapan atau mungkin di rumah sedang ada masalah apa gitu. Jadi nanti bisa sambil ditanyakan juga ya alasannya kenapa gitu. Terus juga ini Bu tadi selain si Bimo, saya juga tadi lihat ada si siapa itu yang di pojok sebelah kiri itu yang badannya kecil itu. Iya itu Rahmat ya. Namanya tadi tuh dia aktif tapi aktifnya itu tidak di pembelajaran. Jadi dia kesana kemari ke bermain ke kelompok lain kan kok cenderung seperti agak mengganggu begitu. Itu kira-kira bagaimana tuh solusinya? Kalau si Rahmat itu memang setiap hari seperti itu Bu. Anaknya tuh aktif. Jadi aktifnya itu mengganggu temannya. Jadi itu seringnya dianya tuh pengennya gurunya didirikan dia. Jadi dianya tuh diam gitu Bu. Mungkin kedepannya saya akan lebih dikeliling lagi ya Bu. Biar dia juga lebih terpantau lagi dalam pembelajaran seperti itu. Jadi jenengan sudah tahu ya maksudnya Iya. dari refleksinya jenengan, kemudian dari catatan-catatan dari saya, kira-kira jenengan bisa menerima atau tidak nih apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya sangat senang Bu kalau ada masukan dari pendidikan tadi itu jadi bahan refleksi saya ke depannya sehingga saya akan berusaha untuk memperbaiki itu. Oke, baik. Semoga nanti kedepannya untuk praktek-praktek pembelajaran jenengan bisa lebih baik lagi nih Bu ya. Untuk selanjutnya ini nanti saya minta untuk modul ajarnya mohon dilengkapi kembali, ditambahkan masukan-masukan dari diskusi kita pada siang hari ini. Kalau sudah nanti di print, ditandatangan nanti serahkan ke saya nih Bu. Bisa Ibu. Oke, saya tunggu progresnya juga ya untuk belajar mandirinya tadi. Oke Ibu. Oke, semoga lancar. Silakan